Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Keluaran 35 ayat yang ketiga tertulis, "Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi maksud dari Tuhan dengan perintah ini? Tidak memasang api dalam konteks masa itu berarti bahwa sepanjang malam di hari Sabat tidak boleh ada penerangan, tidak boleh sama sekali ada cahaya. Dengan demikian yang ada adalah kegelapan total. Dalam masa sekarang ini, perintah tidak menyalakan api dipandang bisa dipenuhi, tapi sebenarnya intinya bahwa tidak boleh ada cahaya, meskipun itu cahaya dari lampu. Di Israel, menjelang hari Sabat, semua lampu dinyalakan, baik lampu di rumah maupun lampu di jalan-jalan, lampu di toko-toko, lampu di kantor, dan lampu di berbagai gedung bangunan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, sebab menurut mereka tidak boleh sama sekali melakukan pekerjaan, dan menyalakan lampu dengan menekan saklar itu termasuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya kalau kita berada di Tel Aviv atau di Yerusalem, di kota-kota di Israel, maka kita akan melihat lampu-lampu menyala di siang hari pada hari Sabtu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak ada satupun yang dapat memenuhi hukum Taurat. Setiap orang telah gagal untuk memenuhinya. Hanya Kristus Yesus satu-satunya pribadi yang memenuhi hukum Taurat, sebab Dia adalah suci, kudus, tidak berdosa. Dia adalah Allah sendiri yang telah datang ke dunia, berinkarnasi sebagai manusia. Tuhan Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dia menggenapi, dan setiap kita yang percaya kepadanya mendapatkan pembenaran, mengalami anugerah kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat yang akan membawa kebinasaan bagi yang melanggarnya, tapi kita hidup dalam kasih karunia, sehingga kita diberikan anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kalau saat ini masih ada di antara kita yang berusaha untuk memenuhi aturan-aturan hukum Taurat, maka akan menjadi sia-sialah kematian dan pengorbanan Kristus bagi kita. Berusahalah untuk memenuhi semua hukum Taurat, seluruh aturan Taurat kita harus penuhi kalau memang ingin terus hidup dalam Taurat. Dan kita akan sadar bahwa kita tidak sanggup, kita semua akan gagal, dan upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah membenarkan kita dan telah memberikan kita pengampunan, kasih karunia-Nya. Dalam Efesus 2 ayat 4-5 dan 8-9 tertulis, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kita semua diselamatkan adalah hasil pekerjaan dan karya kasih karunia Tuhan Yesus di atas salib. Jangan merasa diri hebat karena bisa memenuhi berbagai tuntutan ini dan itu dari Taurat. Karena sebenarnya kita semua gagal dalam memenuhi keseluruhan tuntutan hukum Taurat itu. Mari tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, berjalan di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kasih-Nya yang telah memerdekakan kita. Kasih karunia Tuhan telah melepaskan dan membebaskan kita, mengampuni dan memberikan kita kehidupan yang kekal.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mengampuni kami, dan memberikan kami kehidupan kekal. Engkau telah menggenapi seluruh hukum Taurat untuk membuat kami menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, sebab terlalu besar dan tidak terbanding kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk selalu menghargai dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.